Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini untuk pembelajaran hari ini Ibu akan sampaikan lewat video. Nanti silahkan kita lanjutkan di Zoom untuk sesi diskusinya ya. Nah, nanti juga boleh di feedback kiranya bagaimana mengenai kegiatan pelajaran lewat video ini, karena nantinya kita mencoba ketika kalian akan presentasi itu kita mencoba lewat video seperti ini ya. Sebenarnya video ini juga bisa ada selain slide juga bisa ada face atau wajah yang bisa ditampilkan, tapi mohon izin Ibu tidak menampilkan wajah, hanya untuk suara saja. Baik, hari ini kita akan memahami apa sih kesehatan mental itu seperti apa. Nah, sebelum kita jauh melihat dari definisi kesehatan mental, akan lebih baik untuk kita memahami mengenai konsep dasar sehat dan sakit itu seperti apa. Nah, ketika kita mendengar kata sehat dan sakit, mungkin sudah sering sekali ya kita mendengar konsep mengenai sehat ataupun sakit. Dan mungkin juga sehat dan sakit ini selalu kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin ketika misalnya nih, ketika ada orang yang memiliki keluhan-keluhan fisik gitu ya, maka dia dianggap sebagai orang yang sakit. Atau mungkin kita sering sekali misalnya nih kita lihat contohnya misalnya pada anak kecil yang berbadan montok lah atau gemuk, maka kita bilang bayi itu sehat. Atau misalnya orang yang badannya ceking atau kurus, maka kita bilang itu sebagai orang yang sakit atau orang yang punya penyakit gitu ya. Padahal konsep dasar sehat dan sakit itu tidak demikian ya. Sebenarnya dari WHO sendiri untuk untuk memahami konsep sehat itu sendiri, sebenarnya dari WHO itu sendiri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sehat itu adalah sebuah keadaan yang sempurna gitu ya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Jadi orang itu ketika dia terbebas dari penyakit atau dia tidak mempunyai keluhan-keluhan fisik atau dia tidak memiliki kelemahan ataupun dalam keadaan cacat, maka konsep WHO tidak memandang bahwa dia itu orang yang sehat. Tapi ketika kesehatan itu tadi mencakup keadaan yang ideal, jadi dia sehat tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental ataupun sosial. Nah, itu konsep sehat yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi benar-benar ketika kita mau bilang itu sehat, maka sehat itu adalah sebuah keadaan ideal, baik dari sisi biologis, psikologis, ataupun sosial ya. Jadi jadi ketika orang itu tidak punya penyakit, misalnya ya, secara sisi fisiknya dia tidak punya penyakit, kita juga tidak bisa bilang dia itu sehat. Karena sehat tadi mencakup mencakup tiga hal, yaitu dia keadaan yang ideal dari sisi fisiknya, atau ideal itu ya sempurna, ideal gitu ya, dari sisi fisik, mental, ataupun sosial. Itu konsep sehat yang dikemukakan oleh WHO. Nah, jadi sebenarnya kalau dari konsepnya WHO tadi kan, bahwa orang yang sehat itu adalah orang yang dalam keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Dan mungkin ini memang sulit ditemukan gitu ya. Jadi mungkin lebih mendekati pada konsep ideal saja gitu. Artinya sehat itu tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit saja atau terbebas dari mengalami kecacatan, tapi lebih dari itu gitu ya. Jadi tidak hanya ketika orang itu dia tidak sakit secara fisik maka dia dikatakan sehat, tidak. Tapi lagi-lagi Ibu sampaikan bahwa sehat itu
terkait 3 hal, yaitu sehat secara fisik, mental, ataupun sosial. Ketika kita bicara konsep sehat, maka ada kebalikannya, yaitu konsep sakit. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai bahasa apa itu sakit, di dalam bahasa Inggris itu aja untuk mengatakan sakit itu ada beberapa konsep. Ada disease, ada illness, dan juga ada sickness gitu ya. Walaupun kalau kita terjemahkan itu adalah penyakit ya. Kalau disease itu kan penyakit. Nah, tentunya antara disease, illness dan sickness itu dia mempunyai pengertian yang kalau kita khususkan itu tentu berbeda. Ketika kita berbicara tentang disease, maka itu berdimensi biologis. Ketika kita berbicara tentang illness, maka itu lebih dimensinya ke psikologis. Dan ketika kita berbicara tentang sickness, maka itu dimensinya adalah ke sosiologis ya. Jadi disease, kita pahami dulu mengenai disease. Disease itu kan kalau memang kita lihat itu adalah sebuah penyakit gitu ya, dimana penyakit tadi, dimana disease tadi itu dimensinya biologis. Jadi bahwa penyakit itu didiagnosis gitu ya, atau diketahui melalui diagnosis yang dilakukan oleh dokter ya, misalnya sakit tumor, sakit AIDS ataupun influenza. Jadi itu disease ini lebih ke dimensi biologis. Sedangkan kalau illness ini lebih merujuk pada dimensi psikologis. Artinya kalau kita bicara dimensi psikologis itu lebih menunjuk pada perasaan, pada persepsi, ataupun pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatannya. Ya, atau merasa keadaan tubuh yang dirasa tidak enak gitu ya. Dan illness ini lebih bersifat individual ya. Sedangkan kalau sickness itu lebih kepada konsep sosial atau sosiologis ya, yang bermakna sebagai penerimaan seseorang terhadap seseorang yang sedang mengalami sakit ya. Jadi kalau dimensi sickness itu lebih kepada sosialnya. Oke. Nah, sehingga gini, ketika kita berbicara jadi artinya sehat dan sakit ini memang sebuah konsep ya. Ketika kita mau bilang itu sehat, ketika kita mau bilang itu sakit, maka sangat dipengaruhi sekali oleh subjektivitas dan juga pengaruh budaya. Jadi setiap masyarakat itu memiliki pengertian ya, atau memiliki konsep-konsep itu sendiri. Yang dia pahami tentang sakit itu seperti apa, yang dia pahami tentang sakit itu seperti apa. Jadi sangat dipengaruhi sekali ya oleh unsur subjektivitas maupun kulturnya mengenai konsep sehat dan sakit ini. Jadi memang sehat dan sakit ini memiliki kalau kita bilang itu ada kontinumnya. Jadi yang dimaksud dengan kontinum sini ada rentang kesehatan ya. Jadi rentang kesehatan di sini maksudnya jadi setiap orang itu ada di rentang sehat, dan juga di setiap orang itu juga ada berada pada rentang yang sakit. Apakah orang yang sehat itu dia makin sehat, ataupun orang yang sakit itu dia berada di tengah-tengah. Jadi kan sebuah kontinum itu sebuah kalau bisa kita tarik tuh garis gitu. Jadi sakit kemudian sehat. Sehat itu misalnya berada di ujung, sakit itu berada di ujung ya. Jadi orang yang sehat itu ya sangat sehat gitu. Orang yang sakit ya orang yang sakit. Tapi sebenarnya bisa juga berada di tengah-tengah gitu. Artinya dia berada di tengah-tengah antara sehat ataupun sakit gitu. Jadi
sebenarnya dari kontinum ini kita bisa lihat gitu bahwa kesehatan seseorang itu dapat ditingkatkan dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, dari kondisi yang kurang sehat ke kondisi yang lebih sehat, atau sebaliknya, dari kondisi sehat bisa menjadi keadaan yang kurang sehat ya. Jadi itu sebuah kontinum gitu. Oke, itu mengenai konsep sehat dan sakit. Kemudian apa sih hubungan kesehatan fisik dan mental gitu ya? Ternyata kesehatan fisik dan kesehatan mental saling berhubungan. Mungkin ini sering sekali kita dengar sehari-harinya gitu ya, bahwa orang mengalami sakit mental itu disebabkan oleh sakit fisik ya. Artinya ketika orang tersebut memiliki penyakit gitu ya, maka dikatakan penyakit itulah yang membuat dia mengalami sakit mental. Jadi misalnya penyakit itu dianggap lama ya, sehingga sudah mulai tertekan, stres gitu ya, sehingga menyebabkan orang yang tadinya punya penyakit bisa menyebabkan sakit mental. Kemudian Goldberg juga mengatakan bahwa sakit fisik yang diderita itu sebenarnya gejala dari adanya gangguan mental ya. Sakit fisik yang diderita itu sebenarnya gejala dari adanya gangguan mental. Misalnya kita lihat kecemasan misalnya ya. Kecemasan itu bisa dilihat dengan ditandai misalnya keringetan gitu ya, atau sakit perut gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat gejala dari sakit fisiknya, sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada gangguan mental. Nah, jadi gangguan mental dan sakit ya, gangguan mental dan sakit itu secara fisik itu saling menopang. Artinya ya, ketika orang itu sakit fisik, maka dia juga akan mengalami sakit mental. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu mempunyai permasalahan mental, itu juga akan berdampak pada fisiknya. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental itu saling berhubungan. Jadi jelas ya di sini, artinya ketika kesehatan fisik dan kesehatan mental itu saling berhubungan, artinya jika yang satu terganggu, maka itu akan membawa pengaruh kepada bagian yang lain. Ya, dan ini memang tidak kompleks gitu ya. Artinya saling berhubungan, bahwa bisa saja ketika fisiknya terganggu, maka orang tersebut juga akan mengalami atau mentalnya juga akan terganggu. Begitu juga ketika mengalami ketika kesehatan mentalnya terganggu, maka akan berakibat pada terganggunya kesehatan fisik. Jadi sama-sama saling berhubungan. Nah, mengenai kemudian banyak sekali istilah-istilah gitu ya. Ketika kita tadi berbicara tentang konsep sehat dan sakit, kita akan berbicara mengenai apa itu gangguan, apa itu deviasi, apa itu mengenai sehat, apa itu mengenai normal. Tentunya konsep-konsep ini berbeda-beda gitu ya. Kalau gangguan mungkin kita sering sebut dengan disorder, di mana disorder ini merupakan konsep medis dan psikologis gitu ya. Artinya mengalami gangguan jika secara klinis terdapat suatu penyakit atau terganggunya fungsi tertentu. Nah, kalau deviasi itu lebih ke konsep sosial ya. Sedangkan jadi antara gangguan dan deviasi itu kita juga perlu tahu gitu. Artinya ketika orang dikatakan disorder, ternyata disordernya ini konsep medis dan psikologis gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita mau diagnosis dia sebagai schizofren ya. Sebenarnya untuk menetapkan diagnosis schizofren itu biasanya psikolog bekerja sama dengan psikiater. Jadi ada medis dan psikologisnya juga ya.
itu lebih kuat gitu untuk diagnosisnya. Jadi makanya ketika kita bilang disorder atau gangguan, maka itu akan mencakup konsep